Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat-sahabatku, sahabat Ijmi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, esok kita akan memasuki bulan Rabiul Awwal. Bulan dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis-hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi. Ada juga satu hadis yang menyebut 571 Masehi. Bulannya dan tanggalnya alhamdulillah di bulan Syawal, sepakat semua ahli hadis. Apa sih yang kita harus lakukan untuk menjadikan bulan ini bulan yang sanggup mengantarkan kita kepada kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari lahir. Orang mengatakan, apa sih, ngapain sih maulid? Kita bukan mau maulid. Ya, maulid ya kalau dalam konteks dengan ibadah itu bagus-bagus saja. Ya, termasuk bid'ah hasanah, sebagaimana Rasulullah juga tidak pernah naik pesawat terbang. Kita sekarang naik pesawat terbang. Kalau pesawat terbang itu dianggap bid'ah, ya itu bid'ah hasanah. Kalau kita naik unta terbang ke sana, ke Mekah, ya tentu nggak mungkin lagi. Sebagaimana Rasulullah berniaga ya, atau berdakwah, ya nggak mungkin naik pesawat. Sekarang ada pesawat. Itulah adalah bagian daripada bid'ah hasanah yang baik. Ya, kita tidak akan memperdebatkan itu, tetapi bagaimana rasa cinta kita akan membawa kita kepada kebahagiaan yaumil akhir. Satu hadis mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah, kata Nabi, siapa yang mencintaiku maka nanti akan bersama-sama dengan aku di dalam surga. Sehingga para ulama mencari-cari ibadah-ibadah apa saja yang dapat memberi kecintaan, menunjukkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama, sebagaimana Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat pada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Diperintah kita untuk berselawat, ya, orang-orang beriman kepada baginda Rasulullah. Ini selawat adalah bagian daripada rasa cinta, mahabbah kita. Ya. Kata Nabi mengatakan, man habbani, siapa yang cinta kepada aku. Selawat adalah bagian dari mahabbah kita. Kana ma'i fil jannah, akan bersama-sama dengan aku dalam surga. Siapa orang yang banyak selawatnya kepada baginda Rasul, ya, maka ini adalah bagian daripada mahabbah kita. Dan Rasul akan memberi kasih sayangnya di yaumil akhir dengan syafaatul uzma, syafaat yang sebenar-benarnya di yaumil akhir nanti kepada kita semua yang sanggup meneladani risalah yang dibawa oleh Rasulullah dan berselawat kepadanya. Ada yang bertanya, apa sih bang, caranya bagaimana sih bang selawat? Selawat ya itu selawat. Selawat yang paling sahih ya selawat Ibrahimiyah misalnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, atau kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada lagi selawat ummi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasahbihi wa barik wa sallim. Atau selawat yang biasa saja sederhana, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasahbihi. Selawat apa saja yang baik, terutama yang ada tuntunan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan secara mutawatir oleh para ahli hadis. Ada juga salawat-salawat Maria, salawat Nuril Anwar, ya, yang dikarang oleh ulama kini
Itu baik-baik saja kita baca. Upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai baginda Rasulullah melalui berselawat. Caranya baca selawat. Kapan, di mana saja kita berselawat. Tidak perlu harus wudu. Kalau dalam keadaan berwudu itu lebih baik. Tiap amal yang dilakukan dengan berwudu dalam keadaan suci bersih itu lebih baik. Kalau tidak, sambil berjalan menuju stasiun, menuju terminal, sambil olahraga, sambil apa saja, sambil mengerjakan sesuatu yang kecil-kecil, sambil berselawat. Saya kalau kehilangan barang atau lupa barang saya selalu berselawat, Allahumma sholli wa sallim. Belum ada selesai selawat itu sudah ketemu barang itu. Ini pengalaman kecil saya. Yang sederhana aja di dunia, saya lebih dibawa kepada ingatan yang lebih mantap dengan berselawat. Apalagi nanti di yaumil akhir insya Allah. Ketika kita berkunjung ke Masjid Nabawi, yang pertama kita ingat adalah baginda Rasulullah dan menghadap kepadanya, berziarah ke makamnya, bersimpuh di raudhah. Di sana kita berucap, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, berselawat di sana. Mengucap salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Rasulullah menjawab dengan salamnya, walaupun kita tidak mendengar, dengan doanya, doa keselamatan kepada kita. Saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, salah satu ayat yang penting untuk kita cermati adalah surah Al-Taubah ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Nah, ini pemberitahuan Allah, telah datang, telah diutus seorang rasul. Dari mana? Dari kaum sendiri. Bukan dari golongan malaikat atau golongan makhluk yang lain, yang sulit nanti kita meneladaninya. Kalau malaikat yang suci, malaikat yang tidak punya dosa, kita diutus kepada kita bagaimana meneladaninya? Sedangkan manusia makhluk khotoya wan nisyan, tempat salah dan lupa. Kalau dalam sebagai binatang, misalnya Rasul, bagaimana binatang kita mau jadikan teladan? Dikirimlah, diutuslah seorang Rasul dari kaummu sendiri. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Berat terasa olehnya penderitaan. Dirasakan berat penderitaan kita ini oleh Rasulullah, sehingga selalu ingat kita, selalu menginginkan kita mendapatkan taufik hidayah dari Allah. Selalu mengajak kepada kita, ummati, meninggal saja, ummati, bagaimana nasib umatku? Mengadu kepada Allah, bagaimana nasib umatku? Apalagi semasa hidupnya, mengajak selalu, dakwah selalu. Makanya ayat-ayat ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu selalu. Dan banyak sekali ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas. Karena keinginan beliau untuk menolong umatnya, mengajak kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah merasakan beratnya mencapai keridhaan Allah dengan ibadah, dengan segala macam aneka gangguan dan cobaan di dunia ini. Maka Rasulullah wanti-wanti kepada kita untuk menjaga jangan sampai terlepas dari sunnahnya, jangan terlepas dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, kata Nabi dalam satu hadis, qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halikum miyausi minkum fasayaral ikhtilafan katsira. Walaikum bima aradtum min sunnati wa sunnati sulafa'ir rasidin al-mahdiyyin aduwwal 'alaiha bin nawajid. Nabi dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad
berkata, sungguh aku telah tinggalkan untuk kalian petunjuk, untuk jadi pedoman kalian, yang terang benderang, malamnya seperti siang. Tidak ada yang berpaling darinya setelah aku, melainkan ia akan binasa. Barang siapa di antara kalian hidup, maka ia akan melihat banyaknya perselisihan, banyaknya masalah di dunia ini. Sekarang kita rasakan kan, banyaknya masalah menimpa umat Islam, banyaknya masalah yang menimpa orang-orang yang beriman. Rasulullah berwanti-wanti kembali kepada Allah dengan ayat-ayat Allah, kalamullah, dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelesaikan segala masalah kalian. Maka kalian wajib berpegang teguh dengan apa yang kalian ketahui dari sunnahku, kata Nabi, dan sunnah khulafaur rasyidin yang telah mendapat petunjuk. Gigitlah sunnah itu dengan gigi gerahammu, kata Rasulullah. Kita harus pegang sunnah Rasul, ayat-ayat Allah itu, dengan memberi tekanan kepada dengan gerahammu, kuat-kuat gigitlah, jangan sampai terlepas ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah itu. Mereka yang bersegera untuk mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diketahui melalui hadis-hadisnya, akan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang ingkar menyelisihi sunnah-sunnah Rasulullah akan terperosok dan diseret ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Sahabat-sahabatku rahimani wa rahimakumullah, ayat yang ingin saya baca di akhir tausiah ini adalah surah Al-Ahzab ayat 21 dan surah Al-Imran ayat 31. Al-Ahzab ayat 1, Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dia banyak menyebut Allah, banyak berzikir kepada Allah, meneladani Rasulullah, karena Rasulullah adalah pembawa rahmat, meneladani risalah yang dibawanya, mengikuti petunjuknya, mengikuti cara-cara ibadahnya, dan menjadikan akhlaknya sebagai akhlak mulia kita juga. Ayat yang kedua, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Wa yaghfir lakum junubakum wallahu ghafurur rahim. Niscaya Allah akan mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Imran ayat 31. Insyaallah, mari kita kembali kepada sunnatullah wa sunnatun Nabi. Semoga kita tergolong umat Rasulullah SAW yang berusaha mempelajari sunnahnya, lalu mengikuti dan mengamalkannya, sambil tentu yang teramat penting mempelajari ayat-ayat Allah yang dibawa dalam risalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tidak tergolong orang-orang yang menyelisih hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hal akidah, ibadah maupun akhlak serta muamalah. Mudah-mudahan ada berkat manfaatnya. Ya, dan Allah wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.